Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi kelas 1A. Kelas 1A. Yes, yes, yes. Kelas 1A. Ha, yes. Nah, pagi-pagi ini, hari ini hari apa ya? Hari apa hari ini? Hari Jumat. Hari Jumat pakai baju apa? Pramuka. Nah, besok kita hari Sabtu ada pramuka. Jangan sampai tidak masuk sekolah ya. Nah, hari ini kita belajar matematika, anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, Ibu Guru yang pimpin doa. Kita konsentrasi. Mari kita mengangkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami semua anak-anak bisa berkumpul di ruangan kelas 1A. Ya Bapa, sebentar lagi kami semua, anak-anak semuanya mau belajar, berkatilah kami, berkatilah semua anak-anak supaya dapat berkonsentrasi memahami pelajaran yang disampaikan hari ini. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini ada yang sudah sarapan belum? Sudah. Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Nah, siapa yang tadi pagi makan nasi? Angkat tangan. Siapa yang tadi pagi makan roti? Angkat tangan. Iya, bagus ya. Ada yang bawa bekal nggak? Oke. Bawa bekalnya pakai apa? Pakai kantong atau pakai kotak bekal? Nah, pakai kotak bekal. Ada yang tahu nggak kotak bekalnya berbentuk lingkaran atau berbentuk kotak? Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak itu kotaknya berbentuk apa? Kubus atau balok? Balok, ada yang kubus. Nah, hari ini kita akan bahas materi itu ya. Hari ini kita akan bahas materinya tentang bangun ruang. Tapi sebelum kita masuk ke bangun ruang, kemarin Ibu Guru sudah sampaikan materinya tentang bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar? Bangun datar itu macam-macam banyaknya. Yang pertama ada lingkaran. Yang kedua ada persegi. Berikutnya ada apa lagi? Persegi panjang. Berikutnya ada segitiga. Ada segi lima. Macam-macam ya. Nah, ada trapesium. Ada belah ketupat. Betul kan? Ada jajar genjang. Jadi kemarin sudah kita bahas semua anak-anak. Nah, kemarin bangun datar. Hari ini materinya bangun ruang. Nah, di sini di papan tulis Ibu Guru sudah siapkan gambarnya untuk materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Oh, masuk semua hari ini lengkap, mantap. Jadi yang Ibu sampaikan hari ini bisa disimak ya, dipahami semua anak-anak. Tepuk tangan dulu. Ya. Hari ini masuk sekolah semuanya ya, sehat-sehat terus ya. Semoga kita sehat terus, bisa masuk sekolah karena akhir bulan kita sudah mau ulangan akhir semester ya. Sekitar tanggal 27 November kita sudah ulangan. Sekolah kita cepat ulangannya ya anak-anak ya. Karena sekolah kita adalah sekolah yayasan Katolik. Karena bulan Desember itu kita sudah mau Natal, merayakan hari raya Natal. Jadi kita mau cepat bagi rapot ya. Oke, makanya simak materinya karena tidak lama lagi kita mau ulangan. Nah, anak-anak lihat di papan tulis, Ibu Guru sudah siapkan gambarnya, yaitu bangun ruang. Ya, nah ini yang pertama ada bangun ruang, namanya bangun ruang apa? Kubus. Ya, nah berikutnya ada bangun ruang namanya balok. Berikutnya ini bangun ruang namanya limas. Ya, berikutnya ini bangun ruang namanya bola. Ya, berikutnya ini nama bangunnya prisma. Ya, ini bangun ruangnya namanya tabung. Ya, ini bangun ruang namanya kerucut. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin kita pelajari, yaitu bangun datar. Ya, nah sekarang kita lihat ini bangun ruang. Yang pertama kubus dulu anak-anak. Kalian lihat di sisi bagian depannya.
Nah, lihat sisi bagian depannya. Coba perhatikan sisi bagian depannya. Ini bentuk bangun datar apa ini? Bangun datar apa ini? Yang kemarin. Persegi, kan? Ini bentuk bangun datarnya persegi yang di depan. Karena dia seperti kotak, ya, ukuran dinding-dindingnya sama semua, sisi-sisinya depan sama dengan belakang, samping, atas, bawah sama semua, makanya ini disebut bangun kubus. Paham? Nah, berikutnya ini bangun balok. Ya, bangun balok, kalau kita perhatikan ini anak-anak ada sisinya seperti ini. Nah, sisi bangun balok seperti ini bentuknya seperti bangun datar apa yang kemarin kita pelajari? Seperti bangun datar apa? Bangun datar persegi panjang. Betul kan? Nah, ini bangun datar persegi panjang. Nah, karena dia berbentuk seperti kotak seperti ini ya. Jadi ada sisi panjangnya berhadapan, sisi lebarnya berhadapan ya. Sisi yang bagian atas dengan bawahnya. Jadi ini disebut bangun ruang balok. Paham? Nah, ya. Nah, ini kerucut. Kerucut ini yang biasanya kalau dipakai untuk yang topi-topi ulang tahun. Kalau ada acara-acara anak-anak itu kan ulang tahun, kan ada topi ulang tahun berbentuk kerucut. Pernah nggak lihat nasi tumpeng, nasi kuning? Kalau ada acara ulang tahun, biasanya mamanya siapkan nasi kuning biasanya ya. Itu berbentuk kerucut juga. Topi Pak Tani, biasa kalau anak-anak lihat di gambar-gambar ya, di YouTube, di Google, itu ada topi-topi Pak Tani gitu. Itu juga berbentuk kerucut ya. Tabung. Nah, ini tabung ini berbentuknya seperti kaleng anak-anak ya. Bentuk kaleng. Bisa kaleng susu Denkau kan? Bisa kaleng susu Indomilk, bisa kaleng ikan kaleng kan, bisa kaleng kue. Kaleng apa lagi yang berbentuknya lingkaran seperti ini? Botol minum ya, botol minum yang besar, nah yang berbentuk lingkaran. Nah ya, nah coba ibu guru, nah seperti ini. Nah ini kan bentuknya tabung, bentuk tabung. Gelas, botol minum ya, itu contoh-contoh yang berbentuk tabung. Bola. Nah, ini bola yang biasa anak-anak pakai untuk bermain. Ya, seperti ini, lingkaran. Bangun datarnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau bangun ruangnya namanya bola. Paham? Oke, Ibu Guru lanjutkan lagi ya. Ibu Guru tampilkan lagi gambar berikutnya. Nah, ini dia anak-anak. Kalau digambar seperti ini, anak-anak, kalau digambar ya. Ini balok. Nah, ini ada titik A, titik B, titik C, titik D ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, ya. Ini namanya bagian datarnya. Bangun datarnya adalah bangun datar persegi panjang. Kalau dibentuk menjadi ruangan seperti ini, jadi namanya bangun ruang balok. Paham? Bangun datar persegi panjang. Tapi kalau berbentuk ruangan seperti ini, kotak seperti ini, kita sebut bangun ruang balok. Paham? Nah, ini contohnya. Ya. Oke, Ibu Guru hapus dulu ini. Nah, ini tadi namanya bangun ruang kerucut, ya. Alasnya yang di bawahnya ini alas namanya, warna kuning ini. Ada puncaknya, atasnya kuncup di atas titik pusatnya, ya. Dia berbentuk seperti ini, makanya dibilang kerucut, ya. Ini namanya bangun ruang limas. 5 segi 4. Kenapa disebut 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, alasnya berbentuk segi 4. Di atasnya ada titik pusat, ada kuncup di atas. Itu disebut bangun ruang limas. Ya. Berikutnya yang di sini adalah bangun ruang kubus. Anak-anak perhatikan, kalau kita lihat sisi depannya ini. Nah,
Sisi depannya ini berbentuk bangun datar persegi. Ya. Nah, karena semua sisi-sisinya ukurannya sama, depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, ukurannya sama-sama semua sisinya, makanya dia bangun ruangnya berbentuk kubus. Paham? Nah, sekarang kita lihat di bawah lagi ya. Ini namanya balok. Ini namanya prisma. Prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya ini berbentuk segitiga. Nah, yang ini juga alasnya berbentuk segitiga. Makanya dia disebut prisma segitiga. Ya. Ini namanya bangun ruang balok bola. Ya. Ini namanya bangun ruang tabung. Kalau bangun ruang tabung, alasnya berbentuk apa kalau bangun ruang tabung? Alasnya berbentuk lingkaran. Di atasnya lingkaran, di bawahnya juga lingkaran. Paham ya? Oke, Ibu Guru kasih lagi contoh berikutnya. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru ada tampilkan contoh-contoh bentuk benda yang biasa anak-anak gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bentuknya seperti bangun ruang. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, bentuk bangun ruang bola. Nah, apa saja benda-benda yang mirip dengan bangun ruang bola ini? Yang pertama, bakso. Ada yang pernah makan bakso? Angkat tangan. Siapa yang pernah makan bakso? Iya. Kok nggak ngomong? Siapa yang pernah makan bakso? Saya. Lagi. Siapa yang pernah makan bakso? Saya. Apa rasanya bakso? Enak. Bentuknya bagaimana? Bulat. Seperti bola. Bakso bulat seperti bola pingpong. Itu ya. Nah, oke. Yang berikutnya kelereng. Ada nggak anak-anak yang pernah main kelereng? Cewek, cowok ya. Biasanya anak cowok punya kelereng. Atau kita biasa bilang guli. Ya, kalau di Pontianak ini bilangnya guli, kelereng. Ya, bentuknya lingkaran seperti bola. Berikutnya, buah melon. Ada yang pernah makan buah melon? Angkat tangan. Saya. Ibu ulangi tanya. Siapa yang pernah makan buah melon? Saya. Buah melon apa rasanya? Enak, manis, wangi. Kan? Betul kan? Wangi. Oke, berikutnya. Buah apa? Semangka. Siapa yang pernah makan buah semangka? Saya. Buah semangka kulitnya warna apa? Hijau. Nah, di dalamnya warna apa isinya? Merah. Ada bijinya nggak semangka? Ada. Apa rasanya semangka? Enak. Rasanya? Manis. Ya. Oke, berikutnya. Bangun ruang tabung. Nah, apa saja sih benda yang mirip dengan bangun ruang tabung? Yang pertama, tong sampah. Nih, gambar tong sampahnya berbentuk lingkaran. Ya. Nah, selain tong sampah, pipa paralon. Pipa paralon ini inti biasa untuk menyalurkan air ya, anak-anak ya. Air. Lalu kue. Nah, drum untuk main musik, alat musik drum. Ya. Atau botol minum yang tadi Ibu Guru kasih contoh ya, botol minum. Kaleng susu, kaleng ikan kaleng, ya, kaleng kue, ya. Berikutnya, bangun ruang berbentuk kubus, ya. Apa saja contoh benda-benda yang bentuknya seperti kubus? Yang pertama ada kotak dadu. Pernah nggak yang main ular tangga itu anak-anak? Permainan ular tangga. Yang pakai kertas itu kan ada dadunya yang kotak-kotak kan? Nah, lalu bak mandi. Di rumahnya, di WC kalian di rumah ada bak mandi. Ya, bak mandi untuk tempat penyimpanan air. Kan bentuknya seperti ini juga. Ya, kotak kardus. Kotak bekas Indomie, kotak bekas TV, kotak bekas kulkas. Macam-macam ya. Kotak bekas susu, ya. Nah, purple warna.
ya. Lalu berikutnya balok. Apa saja barang-barang yang ada di sekitar kita atau di rumah kalian yang bentuknya seperti balok? Nah, contohnya lemari. Di kelas kita ada lemari nggak? Ada, itu lemari. Ya, bentuknya seperti balok. Di kelas kita selain ada lemari, ya, apalagi yang bentuknya balok? Ada tong sampah. Tong sampahnya bentuknya seperti balok. Nah, selain itu apalagi yang bentuknya seperti balok? Ada kotak snack. Kotak snack itu berarti kotak bekas kue-kue ya. Nah, selain itu ada kotak kapur. Nah, terus ini di kelas kita ada kotak tisu. Nih, kotak tisu. Bentuknya seperti balok. Kenapa dibilang seperti balok? Karena kotak ini memiliki ada sisi panjangnya. Dan ini namanya sisi lebarnya. Ya. Nah, ini ada tingginya atau tiangnya. Tiang rusuk atau tingginya. Ini sisi lebar, ini sisi panjang. Ya. Ini kotak tisunya berbentuk balok atau kubus. Balok, ya. Selain itu ada kotak TV, kotak televisi yang ada di rumah kalian tuh. Paham ya? Masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, Ibu Guru kasih lagi. Oke, berikutnya Ibu Guru tampilkan lagi contoh. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini namanya akuarium. Akuarium berbentuk balok. Contoh ya. Nah, akuarium ini tempat apa anak-anak? Iya, tempat kita memelihara ikan atau tempat untuk menyimpan ikan. Yang hobinya suka pelihara hewan, ikan, biasanya dia beli akuarium. Atau kalau yang bisa tuh buat sendiri, lebih hemat ya. Bentuknya ini seperti balok. Kenapa dia buatnya seperti balok? Supaya akuariumnya lebih panjang, lebih luas, besar. Jadi ikannya bisa berenang-berenang lebih leluasa. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan tampilkan lagi contoh bangun ruang berikutnya, kerucut. Nah, kerucut ini yang Ibu Guru bilang, nasi tumpeng berbentuk kerucut. Nasi tumpeng ini nasi kuning anak-anak. Ya, biasanya pada saat acara-acara perayaan apa, misalnya perayaan ulang tahun, acara peresmian gedung, acara yang lainnya ya, acara-acara yang besar, atau acara ulang tahun. Nah, biasa menggunakan nasi tumpeng, nasi kuning yang dibentuk seperti kerucut. Paham? Nah, kerucut itu selain nasi tumpeng ada lagi contohnya kayak topi-topi yang ulang tahun itu. Ya, atau topi Pak Tani yang biasa dipakai ke sawah. Nah, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi Ibu Guru mau tampilkan lagi supaya anak-anak langsung lihat. Anak-anak langsung lihat. Bentar ya. Nah, ini dia. Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang. Ada ruangannya, ada isinya, atau ada volumenya. Contohnya, bola. Yang tadi kan, ini namanya bola apa, anak-anak? Bola basket, betul. Bisa kalian bedakannya antara bola basket dan bola sepak bola kan? Ya. Ini namanya kotak kardus, betul. Kotak kardusnya berbentuk apa ini? Kubus atau balok? Kalau ini berbentuk kubus atau balok, Filbert? Kubus. Siapa yang jawab ini balok? Kalau balok itu dia ada sisi panjangnya, betul kan? Kalau balok ada sisi panjangnya. Kalau kubus, semua sisi ukurannya sama panjang. Ya. Nah, ini namanya apa ini? Pengkilat motor. Ya. Nah, ini tempatnya bentuknya seperti apa? Tabung. Ini bentuknya seperti tabung, seperti botol minum, seperti kaleng susu. Ini bentuknya, contoh-contohnya ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Sekarang kita membentuk kelompok. Kelompoknya tidak perlu jauh-jauh, kelompoknya cukup satu bangku 2 orang aja ya. Karena kan nggak susah soalnya. Kalian lihat di buku paketnya masing-masing. Pegang buku paketnya masing-masing, kalian buka
Halaman 44. Halaman 44. 4, cari. Nah, halaman 44. Lihat di bukunya masing-masing. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk benda-benda berbentuk bola. Nah, dia minta perintahnya, kalian tentukan mana yang bentuknya seperti bola. Kalau yang bukan bola, bisanya bentuknya seperti kotak, kubus, berarti bukan, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu bentuknya apa? Nah, yang kedua, kerucut. Yang ketiga, berikutnya, tak tisu. Gambar apa tuh? Nah, di bawahnya ada bola kasti. Yang sampingnya itu untuk ini ya, pemanas roti atau untuk bakar roti. Berikutnya ada bola basket, ada kotak minuman, ada kelereng. Nah, nanti anak-anak buat di buku tulis matematika. Ya, kalian buat di buku tulis matematika, kalian berdua kerjasama, satu bangku, jadi satu kelompok. Nanti kita maju ke depan, ibu guru panggil kelompoknya ke depan sama-sama. Ya, seperti kemarin, seperti tugas yang kemarin. Nah, kita lihat siapa yang sudah benar jawabnya, atau siapa kelompoknya yang masih salah menjawab. Paham? Kerjakan bersama-sama. Oke. Ya, saling kerjasama ya, anak-anak ya. Nah, diskusi dengan temannya. Oke, Kalista sudah bisa dengan Delsen? Ya. Nah, kalian berdua ya diskusi kerjasama ya. Nanti pindahkan jawabannya di buku tulis. Nah, sudah bisa, Fiona? Oke. Nah, bagaimana kelompok Netanel? Sudah bisa dengan Queen? Ya, oke. Kelompok Lapia? Sudah bisa? Ya, nanti kamu pindahkan ya di buku tulis ya. Oke. Nah, bagaimana kelompok Filbert? Sudah bisa Filbert? Ya, diskusi ya, berdua ya. Saling diskusi dengan teman sebangkunya. Oke, Ibu Guru minta anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya dengan teman sebangkunya. Ibu minta kelompok Sean dengan Sean dengan Alvaro. Ya, kan kamu sendiri kan? Ya, sini. Hati-hati jatuh ya. Oke. Nah, pegang bukunya, nanti jatuh. Pegang. Nah, tadi kan kalian sudah berdua kerjakan tugasnya ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya, dengar ya anak-anak, apakah jawaban mereka sudah benar kelompoknya? Yang pertama, ini bentuk apa? Lingkaran. Ini namanya bentuknya apa? Bola. Tinggi-tinggi pegangnya. Iya, jangan lemah. Kan udah makan tadi pagi. Kalau lemah, kayak orang belum makan. Ini bentuknya apa? Bola. Nah, berarti diberi tanda centang atau beri tanda silang? Kenapa beri tanda centang? Karena sesuai dengan perintahnya, beri tanda centang untuk benda-benda yang berbentuk bola. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Sean. Nah, sekarang Alvaro jawab ya, suaranya yang besar. Ini bentuk apa namanya? Bentuk apa ini? Hah? Iya, kerucut. Atau ini bentuknya topi ulang tahun. Nah, apakah dia berbentuk bola? Bukan. Berarti ini kita kasih tanda centang atau kasih tanda silang? Iya, kasih tanda silang karena sesuai dengan perintah betul. Tepuk tangan untuk Alvaro. Oke, sekarang kembali ke bangku. Ibu minta kelompok yang lainnya lagi, yaitu kelompok Grace Alexandria dan Kak Latisa. Yuk gantian. Grace Alexandria dan Latisa. Yuk sini.
bukunya. Nah, pegang bukunya, hati ya. Nah, sekarang ibu guru tanya ya. Ini kan dia beri perintahnya, berilah tanda centang pada benda yang berbentuk bola. Sekarang, nah ini gambar apa? Ini gambar apa? Hah? Kotak tisu. Nah, kotak tisu bentuknya bola atau bukan? Bukan. Berarti kita kasih tanda centang atau silang di sini. Hah? Tanda sih silang. Kenapa kasih tanda silang? Karena bukan berbentuk bola. Tepuk tangan untuk kelompok Grace Alexandria. Nah, sekarang ibu guru mau tanya Latisa lagi ya. Latisa, ini bentuknya apakah bentuknya bola? Iya, berarti kita kasih tanda apa sini jawabannya? Tanda centang atau tanda silang? Centang. Tepuk tangan untuk Latisa. Oke, berarti ya, anak-anak kembali ke bangkunya. Artinya anak-anak sudah bisa membedakan mana yang berbentuk kubus, balok, bola, kerucut, dan yang lainnya ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi materi kita sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi materinya. Setelah ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila ya. Jadi anak-anak siapkan, ibu guru juga siapkan materinya. Ibu guru udah siapkan. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bangun ruang adalah apa? Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki apa? Ruang isi atau volume. Nah, bangun ruang apa saja contohnya yang tadi kita sudah pelajari? Apa saja bangun ruang? Bola, apalagi? Hah? Kerucut, apalagi? Bangun ruang yang lain? Kubus, apalagi? Balok. Itu kan? Kubus, balok, bola, kerucut, 5 segi 4, 5 segi 3 yang tadi udah ibu guru tampilkan gambarnya ya. Prisma segi 4, prisma segi 3. Oke, sampai di sini dulu materi pelajaran kita. Nanti ibu guru kasih latihan lagi ya. Besok kita lanjutkan materi kita. Tepuk tangan dulu untuk hari ini anak-anak.